Assalamualaikum Bu Lina. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu? Adakah yang bisa saya bantu? Bolehkah saya minta waktunya Bu Lina? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami di kelas. Baik Bu Ika. Apa yang mau Ibu Ika ceritakan? Begini Bu, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan anak kelas 6. Ini bisa fokus ke materi kelulusan. Tetapi saya itu masih memiliki dua orang murid di kelas yang perlu perhatian khusus. Yang pertama yaitu murid saya belum lancar membaca dan satu lagi kurang fokus dalam pembelajaran serta sulit mengingat apa yang baru saja diajarkan. Seperti itu. Baik Bu Ika. Saya paham. Jadi tujuannya perbincangan kita hari ini adalah seluruh anak kelas 6 supaya bisa fokus ke materi yang ada di kelas 6. Begitu ya Bu Ika? Iya, betul Bu Lina. Oke Bu Ika, coba sekarang kita gali lebih dalam dulu. Dari skala 1 sampai 10, sejauh mana Bu Ika memiliki kompetensi mengelola kelas? Berapa ya? Mungkin sekitar 7 Bu. Saya masih perlu banyak belajar tentang pengelolaan kelas dan kesiapan belajar siswa kelihatannya. Oh begitu ya Bu. Lalu menurut Bu Ika, sikap mereka tersebut dikarenakan oleh apa ya? Sehingga mereka bisa melakukan hal tersebut? Menurut saya ada beberapa hal yang menyebabkan sikap mereka seperti itu. Mungkin yang pertama, kondisi keluarga dan pengasuhannya. Kemudian mereka itu kan berdua atau Bu, dari latar Ya. belakang yang hampir sama. Kedua orang tuanya pun sama-sama ada di rumah, namun yang satu orang tuanya itu terlalu sibuk dengan pekerjaan tanpa memperhatikan anaknya. Nah, satu lagi orang tuanya itu terlalu keras dalam mendidik di rumah. Kemudian yang kedua itu kurang motivasi belajarnya. Jika Ya, ya. anak tidak melihat tujuan dari belajar, mereka akan sulit untuk termotivasi dan sulit fokus gitu. Kemudian yang ketiga, sulit untuk menerima materi yang terlalu sulit. Jika materi pelajaran terlalu sulit, anak akan merasa frustasi dan kesulitan untuk fokus begitu, Bu. Oh begitu ya Bu Ika. Terus kira-kira apa hambatan yang menyebabkan ibu kesulitan menangani kedua anak tersebut? Hambatan saya karena masih tahun ini ya Bu, saya mendapatkan murid di kelas 6. Jadi ya yang belum lancar membaca Bu. Selain itu ketika berada di kelas dengan situasi tersebut adalah saya merasa bahwa iklim pembelajaran yang saya lakukan itu kurang kondusif begitu. Terus hambatan lain yang saya alami dengan sikap mereka adalah menumbuhkan kesadaran diri dalam belajar. Mereka itu benar-benar apa ya, di dalam kelas dan tidak mengikuti pelajaran, akan tetapi banyak tugas yang tidak terselesaikan tepat waktu gitu Bu. Baik Bu Ika, sabar Bu. Atur nafas dulu Bu Ika. Dan tetap semangat untuk membersamai anak-anak ya. Semangat. Coba Ibu ceritakan lebih detail lagi tentang permasalahan Ibu. Begini Bu, jadi murid saya itu yang A nih ya, ibaratnya A yang kurang lancar membaca itu awalnya saya belum melihatnya begitu jelas. Tetapi seiring berjalannya waktu, pembelajaran pada saat giliran dia membaca itu ternyata membacanya itu belum lancar begitu. Seperti masih diejrah gitu loh Bu. Terus untuk murid saya yang kedua ini si B,
nama lain ya. Ya. Dia itu sebenarnya sudah duduk di depan. Namun setiap mata pelajaran apapun, padahal materi baru saja itu dijelaskan, dia itu tidak dapat menangkap sama sekali gitu loh. Padahal sudah dijelaskan gitu. Terus saya jadi bingung dengan masalah dua anak tersebut karena ini kan di kelas 6 yang seharusnya hanya tinggal meneruskan materi, tapi saya ada PR anak yang belum lancar membaca itu tadi dan susah fokus dalam pelajaran. Menurut Ibu bagaimana ya solusi dari permasalahan saya tersebut? Begitu ya. Terus kalau boleh Iya. tahu, pada saat mengajar, Bu Ika itu menggunakan media belajar apa, Bu? Saya menggunakan media belajarnya itu dari internet, Bu. Seperti video pembelajaran di YouTube, seperti itu. Ya, ya, ya. Di sini, Bu, kalau saya tangkap permasalahan Ibu berarti ada dua anak yang perlu bimbingan khusus. Begitu ya, Bu Ika? Iya, Bu. Oke. Baik Bu Ika, karena kita sudah tahu akar permasalahannya, yaitu yang timbul dari anak sendiri dan faktor di luar anak tersebut. Jadi, sekarang apa rencana dan strategi Bu Ika untuk menyelesaikan masalah ini? Hal yang pertama akan saya lakukan adalah tentunya berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid tentang permasalahan anak yang bersangkutan, Bu. Kemudian saya akan meminta izin kepada kepala sekolah dan wali murid anak tersebut untuk menambah jam pelajaran khusus membaca dan melatih fokus untuk kedua anak tersebut. Serta saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu memberikan jam tambahan latihan membaca. Selain itu, saya juga akan membuat program wajib membaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai agar agar semua anak itu bisa meningkatkan literasinya di kelas gitu, Bu. Terus saya juga akan mengusulkan program membaca wajib 10 menit ke dalam program literasi sekolah seperti itu. Ya, betul sekali Bu Ika. Jadi Ibu ingin melibatkan orang tua untuk melatih membaca anak tersebut dan membuat program membaca wajib 10 menit sebelum pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Bu Lina. Jadi tidak hanya dari pihak sekolah saja yang melatih membaca, tetapi ada dukungan dari orang tua di rumah untuk melatih membaca. Bagus sekali rencana Bu Ika. Lalu untuk anak yang kurang fokus belajar, tindakannya apa Bu? Untuk yang anak yang kurang fokus dalam belajar, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua agar di rumah itu lebih dinasehati dalam hal belajar. Karena gini Bu, banyak faktor di rumah itu mengapa anak jarang belajar yang menjadikan sulit fokus dalam pembelajaran di sekolah. Nah, saya kira rencananya yang Bu Ika buat ini sudah cukup bagus ya. Saya juga setuju dengan itu. Nah, untuk keberhasilan rencana Ibu itu, apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan tersebut? Saya hanya butuh dukungan dari kepala sekolah, terus rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil, seperti itu. Iya, betul. Terus, apa komitmen dari Bu Ika terhadap rencananya ini? Saya berkomitmen untuk selalu membantu permasalahan murid yang ada di kelas, meskipun itu harus menambah jam pelajaran atau menggunakan cara yang lain. Saya berharap meski di kelas 6, saya tidak hanya fokus ke hasil belajar siswa, namun juga membantu dalam proses pembelajaran atau masalah yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut.
Wah, bagus sekali Bu Ika ini. Saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Kira-kira kapan Bu Ika akan melaksanakan rencana tersebut? Kira-kira saya akan melaksanakannya minggu ini, Bu, secepatnya seperti itu. Dimulai dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan orang tua siswa tentunya. Iya Bu Ika, saya tunggu ya kabar baiknya setelah melaksanakan rencana yang Ibu Ika siapkan. Semoga berhasil ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kesimpulan apa yang diperoleh dari sesi coaching saat ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari diskusi ini, kita hari ini ya Bu, Ya, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam kelas itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu berasal dari dalam diri maupun luar diri. Hal tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam keberhasilan tujuan pembelajaran, dan dari hambatan tersebut pasti ada solusi yang bisa kita ambil supaya bisa memberikan dampak positif dari masalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan menerapkan strategi tepat sasaran. Seperti satu, menjalin kolaborasi dengan orang tua, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dengan belajar dan memberikan motivasi belajar, seperti itu, Bu Lina. wah keren sekali idenya Bu Ika ini. Saya kira ide Bu Ika ini sangat bagus dan cemerlang. Jangan sungkan ya Bu Ika untuk bercerita tentang permasalahan yang Ibu hadapi di kelas maupun di sekolah. Lalu Ya, bagaimana perasaan Bu Ika setelah melakukan percakapan dengan saya? oh ya, Alhamdulillah Bu Lina, saya merasa beban pikiran saya itu sangat lega sekali Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan bimbingan yang diberikan. Saya merasa mendapatkan kepercayaan diri dalam menerapkan apa yang menjadi rencana saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Selamat menjalankan kegiatan yang lainnya, Bu Lina. Saya izin pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Ika. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.